Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami kerjakan, yaitu mengenai security in Parna Ulos e-commerce. Next. Adapun anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Orijesi Tanggang, Hipniwar Purba, yang ketiga Risma Lau, yang keempat Kevin Tambunan, dan yang kelima Arijana Purba. Next. Adapun latar belakang yang kami ambil, salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi adalah keamanan data yang terdapat pada sistem informasi tersebut. Sistem informasi Parna Ulos ini dalam pengembangannya atas pada pengembangan fungsi-fungsinya, yaitu masih belum memperhatikan keamanan datanya. Oleh karena itu, dalam pengerjaan proyek ini, sistem informasi tersebut akan dikembangkan dengan penambahan fitur keamanan data tersebut dapat terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan kriptografi pada sistem ini juga akan melihat agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahan fatal yang mengakibatkan sistem ini tidak dapat digunakan lagi dikarenakan sudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Flowchart yang kami gunakan adalah di mana user atau admin akan masuk menggunakan login dan akan diverifikasi dengan password yang sudah di-hash saat dia membuat akun tersebut. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke interface admin dan dari sana admin dapat mengatur beberapa fitur seperti menambah, mengedit, menghapus ulos, melihat transaksi yang sudah pernah dilakukan, melihat barang yang sudah ditambahkan ke website, melihat daftar pesanan yang dilakukan oleh user atau pembeli, hingga menyetujui pemesanan tersebut. Jika pembeli sudah upload bukti pembayaran apabila ingin login sebagai pembeli, password akan dibandingkan dengan password yang sudah membuat akun, sehingga di-hash menggunakan SHA-256. Jika sudah berhasil login, maka pembeli dapat melihat produk, memesan produk, dan jika sudah memesan produk, pembeli dapat mengupload bukti pembayaran. Pembeli juga dapat melihat transaksi yang sudah pernah ia lakukan. Next. Berikut ini adalah penerapan protokol HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure atau sering disebut dengan HTTPS merupakan gabungan dari HTTP dengan SSL atau TLS. Seluruh komunikasi yang dilakukan melalui HTTPS ini akan dienkripsi dan dianalisa dengan tujuan untuk keamanan ketika terjadi transaksi data melalui internet. Fungsi khusus dari HTTPS ini sendiri adalah untuk menjaga keamanan data dari hacker yang tidak ilegal. Kan tujuan dari HTTPS ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya error proxy dari sebuah data dan kerusakan server akibat kegagalan koneksi yang disebabkan buat oleh para pakar hacker yang tidak bertanggung jawab. Dan cara kerja hacker untuk membaca sebuah file dokumen biasanya menggunakan tool Wireshark. Ketika tool ini terkoneksi ke internet, maka protokol HTTP akan mudah untuk dihack pertahanan keamanannya. Berbeda dengan sistem HTTPS, tool yang digunakan tidak akan mampu menembus keamanan dari sebuah dokumen dengan menggunakan protokol HTTPS. Di sini kami menggunakan protokol HTTPS ini pada localhost dengan port 443. Next. Selanjutnya adalah penerapan algoritma RSA. Algoritma RSA merupakan salah satu algoritma kunci asimetris. RSA dari Rifat Samir Adleman adalah sebuah kriptografi kunci publik yang berdasarkan pada eksponensial terbatas pada model bilangan bulat NZN.
di mana N adalah sebuah bilangan bulat gabungan dari dua faktor besar yaitu semi prime. Fungsi yang menerapkan RSA di aplikasi kami, di website kami adalah CRUD atau Read Update Delete Produk ulos, kemudian transaksi, kemudian penampilan produk kepada pembeli. Algoritma yang kami gunakan di website Parna Walus inilah untuk mengenkripsi barang dan transaksi yang ada di dalamnya, mulai dari penambahan barang ke dalam server, edit barang ke dalam server, hapus barang dari server, hingga penampilan barang kepada calon pembeli dan enkripsi menggunakan algoritma RSA. Pembelian barang atau pemesan barang juga dienkripsi menggunakan algoritma RSA yang akan mengenkripsi orang yang memesan barang tertentu, sehingga hanya orang tersebut dan penjual yang akan mengetahui barang apa saja yang dipesan, sehingga tidak ada pihak ketiga yang akan mengintervensi transaksi tersebut. Next. Selanjutnya adalah penerapan keamanan autentikasi atau OTP email. OTP adalah sistem yang mengirimkan kata sandi khusus. Biasanya OTP diberikan dalam bentuk PIN 6 angka dan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar 1 hingga 5 menit. Kode OTP hanya boleh digunakan satu kali pada sistem transaksi manapun. Google mendorong pelanggan Gmail-nya untuk menggunakan two-step verification dengan OTP yang diberikan lewat email terdaftar. Setelah pengguna masuk ke akun Gmail mereka dari perangkat yang tidak dikenali, SMS OTP dikirim ke ponsel pemilik utama akun. Terdapat kode khusus yang muncul di layar untuk dimasukkan pengguna agar bisa mengakses akun mereka. Selanjutnya adalah tabel matriks atau RBAC. Role-based access adalah kontrol akses yang merupakan alternatif baru yang merupakan perpaduan mandatory access control dan discretionary access control. Role-based access control berguna untuk mengatur hak akses user terhadap aplikasi Parnaulos atau sistem berbasis role. Sederhananya adalah pengaturan hak akses masuk. Role-based access control adalah konsep mengelola akses secara aman dengan menetapkan dan membatasi akses pengguna berdasarkan peran yang ditetapkan dengan jelas. Organisasi mengandalkan role-based access control untuk menerapkan kebijakan akses yang solid, ditentukan sebelumnya dan disetujui sebelumnya, yang mengidentifikasi hak akses mana yang dibutuhkan setiap pengguna dan akses mana yang akan diberikan atau yang dihapus. Dalam sistem keamanan komputer, role-based access control adalah sebuah pendekatan untuk membatasi akses sistem untuk yang berwenang. Role-based control juga dikenal sebagai keamanan berbasis peran, adalah metode kontrol akses yang memberikan izin kepada pengguna akhir berdasarkan mereka dalam organisasi. Hal ini dapat mengurangi risiko bagi cyber security, melindungi data sensitif, dan memastikan bahwa karyawan hanya dapat mengakses informasi dan melakukan tindakan yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini dikenal juga sebagai prinsip dengan hak istimewa terkecil. Berikut pada slide kami sertakan implementasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan SHA 256 dan SALT untuk keamanan password. Algoritma SHA 256 dan SALT merupakan sebuah metode penambahan bit atau byte atau karakter ke dalam sebuah pesan sebelum dienkripsi, di mana algoritma ini digunakan untuk keamanan kriptografi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan method untuk melakukan keamanan pada password, yang di mana SALT dilakukan dengan menambahkan bit-bit secara acak dan dengan pola tertentu, ditambah dengan fungsi hash dan enkripsi. Autentikasi dilakukan dengan menenkripsi pesan di basis data dan menghilangkan bit-bit yang tidak diperlukan untuk mendapatkan kode verifikasi. Dengan metode ini, diharapkan dapat mempersulit penyerangan melalui penebakan password. Berikut kami tampilkan hasil implementasinya.
Selanjutnya adalah keamanan informasi pada web service. Keamanan atau security pada sebuah situs bisa dikatakan merupakan sesuatu hal yang sangat wajib hukumnya bagi para pelaku bisnis online. Pasalnya, semua kegiatan yang berkaitan dengan akses data dan lain sebagainya hingga pada akhirnya bisa menjadi materi terjadi pada akses web tersebut. Penerapan web service akan memudahkan proses integrasi dan kolaborasi antar aplikasi pada lingkungan platform yang heterogen baik melalui jaringan intranet maupun internet, dengan biaya yang lebih murah dan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Namun demikian, masih banyak yang ragu untuk segera menerapkan web service, khususnya jika digunakan untuk mendukung transaksi bisnis melalui internet. Alasan utama yang menjadi perhatian adalah pada aspek keamanan dan kerentanan vulnerability yang terdapat pada teknologi web service. Sementara itu, standar keamanan yang biasa digunakan untuk mengamankan aplikasi berbasis web pada umumnya tidak cukup mampu untuk mengamankan transaksi web service. Keamanan pada web Parnaulos ini sudah terjamin apabila seseorang dapat mengakses username dan kata sandi dengan melihat database dari sistem, bisa saja pihak tersebut akan memonopoli akun pengguna pada website Parnaulos. Dampaknya bisa saja pengiriman barang yang sudah dipesan user sebelumnya tidak dikirimkan ke alamat user sebenarnya, akan tetapi ke alamat yang sudah digantikan pengakses yang tidak diketahui. Selanjutnya, berikut ini adalah pembagian kerja. Yang pertama, Kevin Tambunan sebagai developer dan analis mengerjakan fungsi autentikasi yang menggunakan aplikasi dan kode OTP. Selanjutnya, saya sendiri, developer dan analis, mengerjakan fungsi registrasi untuk mengenkripsi password pada database Parnaulos Tabeluser. Selanjutnya, Niwar Purba sebagai developer dan analisis mengerjakan fungsi registrasi untuk mengenkripsi password pada database Parnaulos Tabeluser. Selanjutnya, Orja Sitanggang sebagai developer dan analisis mengerjakan fungsi pemesanan barang dengan menerapkan RSA. Dan yang terakhir, Arijona Purba sebagai developer dan analisis mengerjakan fungsi untuk pembagian role pada database dengan menerapkan RBAC. Slide. Kesimpulan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi memicu semakin meningkatnya kejahatan komputer. Setelah dilakukan pengamatan terhadap website Parnaulos yang merupakan salah satu online shop yang melayani penjualan ulos, ditemukan beberapa kelemahan penyimpanan dan keamanan data. Sehingga pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah membuat fitur keamanan dengan menerapkan teknik kriptografi. Fitur keamanan website Parnaulos yang dibangun selama 2 minggu menerapkan algoritma RSA, menggunakan multifaktor authentication untuk keamanan proses autentikasi pengguna, menggunakan SHA 256 plus SALT untuk mengamankan akun pada bagian password pengguna, dan menerapkan RBAC untuk mengamankan otorisasi. Sehingga website ini dapat digunakan dengan baik dan keamanan data yang dijamin. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo aplikasi yang kalian bangun. Misalnya kita login sebagai
sebagai penjual. Dan di sini ada daftar barang yang sudah tersedia, misalnya kita tambah salah satu barang. Dan di sini nampak sudah tertambah barang. Kemudian di sini ada view-nya, ada nama barangnya, deskripsi, ada view edit, terus ada harga. Kemudian ada daftar pesanan. Ini ada 2 daftar pesanan yang sudah pembayarannya sudah dikonfirmasi. Ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya misalnya login sebagai pembeli. Misalnya ini barang yang sudah tersedia. Misalnya kita langsung beli sebuah barang, misalnya jumlahnya adalah 3 dengan alamat tujuan. Dan di sini ada daftar pesanan yang 1, 2 ini adalah daftar yang sudah dibayar, yang tadi ada juga di halaman penjual. Dan misalnya kita mau bayar, misalnya fotonya adalah sembarang, dan kita tambahkan. Di sini ada status pembayaran menunggu konfirmasi dari si penjual. Karena kita masuk lagi sebagai penjual yang menyediakan barang tersebut tadi. Dan di sini ada pesanan yang menunggu dikonfirmasi. Dan apakah kita konfirmasi atau tidak, kita konfirmasi. Demikian demo aplikasi yang kami bangun. Sekian yang dapat kami presentasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.